Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya, saya mau membahas Dogecoin. Ini barang mantap, teman-teman, di saat market sedang merah delima, merah merona, dan ya secara umum marketnya lagi seperti ini. Ternyata Dogecoin masih bisa memberikan profit 50% hanya bagi yang bisa fokus. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan bahasan kali ini, saya Surya MS Trade Investment selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk berhati-hati bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Sekarang tidak hanya saya, semua content creator, semua YouTuber sudah ada cloningnya seperti itu. Teman-teman mesti berhati-hati. Mereka mengcloning grup untuk keperluan pribadi, untuk membuka jasa titip dana, titip trading seperti itu. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu. Jadi di channel YouTube saya ada yang menggunakan nama saya, ada yang menggunakan logo MS Trade untuk berkomentar dan mengajak Anda untuk titip dana trading ataupun konsultasi trading kepada mereka. Sekali lagi mesti berhati-hati, yang asli saya Surya MS Trade Investment adalah yang menggunakan highlight. Oke teman-teman, kenapa saya mengangkat cerita ini ya? Dogecoin naik 50% saat market mencekam, cuan nomplok atau nomplok bagi yang bisa fokus. Kenapa saya angkat topik ini? Karena Dogecoin teman-teman ini bukan barang baru bagi saya. Dogecoin ini adalah barang watchlist saya, barang yang saya pantau dari dulu. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa untuk bisa berhasil di dalam trading itu salah satunya adalah harus fokus. Jadi kita mesti fokus pada barang yang kita miliki, barang yang kita sukai, dan barang yang bagus pergerakannya. Kita tahu untuk Dogecoin ini pergerakannya memang lebar. Pergerakannya sekali bergerak itu bisa bedalah dengan yang lainnya. Sampai dulu pergerakan Dogecoin ini istilahnya kalau bagi trader yang sekitar 2 bulan ini pasti akan tahu lah. Kalau ditanyai Dogecoin seperti itu pasti akan tahu. Sampai koin-koin lain pun juga bermunculan, koin-koin baru dengan nama-nama yang mirip, dengan logo-logo yang mirip seperti itu untuk memanfaatkan momen pergerakan dari Dogecoin yang memang sangat fenomenal seperti itu ya teman-teman. Dogecoin bukan barang lama. Dan ini masih ada sampai sekarang, harga 1.100 walaupun sebagian sudah saya jual. Saya mencari momen yang tepat untuk masuk ke Dogecoin. Dan ini barang walaupun mungkin sebagian teman saya tidak menyukainya, tapi saya secara pribadi masih sangat menyukainya, masih di dalam list, dan saya masih ada barang dan saya masih trading ini barang seperti itu. Saya akan mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman tentang pergerakan dari Dogecoin saat ini. Saya awali dengan kondisi koreksi Dogecoin dari tren terakhir ya teman-teman. Dari tren yang saya gunakan adalah dari 2480 di sini sampai 10.900, saya sampai hafal teman-teman ya. Kemudian saya akan tarik Fibonya. Ini saya betulkan dulu Fibonya ini. Saya betulkan dulu trennya. Oke. Saya akan betulkan dulu. Ya. Oke, di situ saya akan, ini adalah swing low. Titik di mana tidak ada yang lebih rendah dari titik itu, dan ini adalah swing high. Titik di mana tidak ada yang lebih tinggi dari titik itu. Sekitar-sekitarnya. Untuk menandai ini swing low adalah dengan membentuk huruf V seperti ini. Untuk menandai ini adalah swing high adalah dengan membentuk huruf A seperti ini. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah itu saya menarik Fibo dari swing low ke swing high. Ya, seperti ini. Ini di dalam daily, teman-teman ya. Oke, saya tidak perlu extensionnya saya matikan semuanya. Kemudian saya geser di labelnya di right supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Ini masih ada extensionnya. Saya hapus extension 2,618. Oke, teman-teman,
Apa yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman dengan melihat chart seperti ini? Yang saya bisa ceritakan adalah sejak tanggal, oke sebentar saya nggak bisa lihat tanggalnya karena saya berbesar. Oke sebentar. Sejak tanggal 23 April, ya 23 April sampai sekarang, saya perbesar lagi. Sejak tanggal 23 April sampai sekarang, maksud saya sejak tanggal 23 April, naik ke atas ya teman-teman, sampai high-nya itu di tanggal berapa ini? Saya kayaknya harus memperbesar. Dari 23 April sampai 5 Mei 23 sampai 5 Mei itu nggak lama teman-teman. Doge mengalami kenaikan yang sangat tajam. Kenaikannya sangat tajam. Kalau kita lihat berapa persen kenaikan dari Dogecoin saat itu adalah sekitar 329. Ya, 329 kenaikan Dogecoin dari tanggal 23. Saya geser ke sini. Nah, oke. Nah, terus pada saat itu koreksi sebentar terus naik. Yang waktu itu ada Saturday Night Live yang nggak jadi teman-temannya, terus turun. Saya masih hafal bahwa untuk supportnya dari Doge adalah di 9.000 ya. 9.000 terus ke 7.700 terus ke 6.800, di mana 6.800 ada support, di mana itu sebelumnya adalah resistan dulu ya. Di sini kita ingatkan dulu dari 6.800 turun ke sini ke 2.400 2.500 terus naik terus turun lagi ya. Terus di 68 itu sebenarnya boleh dibilang Bitcoin, Dogecoin sebenarnya cukup kuat bertahan di area situ. Saya bisa katakan cukup kuat karena di sini ada candle yang sering melalui titik itu. Nah, terus pada tanggal 19 inilah. Ini adalah area ketika Bitcoin ngedip sehingga semua altcoin di seluruh dunia ikut kepengaruh. Seperti itu ya. Jadi ini saya ceritakan dulu. Saya membahas secara singkat, maksud saya membahas secara detail per barang supaya teman-teman memiliki gambaran yang lebih jelas. Kalau kemarin saya membahasnya secara global seperti itu. Oke. Ini adalah yang saya garis ini adalah ketika Dogecoin ini ikut kepengaruh dipnya Bitcoin pada tanggal 19 Mei. Dan sejak itu Dogecoin berada di area 61 sampai 78. Jadi sebenarnya sebelum ada dipnya Bitcoin yang dalam tanggal 19 ini, untuk Dogecoin koreksinya wajar banget. Koreksinya sampai dari 0, 23, 38, 50. Koreksi sampai 50 itu wajar, dan di sini juga ada support yang sebelumnya itu menjadi resistan. Jadi sebenarnya wajar, tapi karena adanya Bitcoin yang ngedip, semua kepengaruh dan Dogecoin pun ikut kepengaruh. Namun sebenarnya teman-teman lihat, pergerakan Dogecoin ini masih tetap bagus. Kalau teman-teman mencari barang-barang untuk trading ini masih 30%. Masih banyak sekali kesempatan untuk trading. Ini masih 35%-an rata-rata. Oke, kalau saya kecilin minimal 25% dapat. Masih bisa. Dalam sehari pergerakan 20% masih bisa. Ini coba saya kecilin. Nah, hanya di beberapa hari aja Dogecoin bergerak sangat sempit. Kalau kita lihat 5%-an aja, nih seperti ini 5%-an aja, terus kemarin turun dalam teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Saya secara pribadi akan memantau barang-barang yang naik kenceng, yang pertama, yang kedua yang turun kenceng. Kalau barang-barang yang pergerakannya sempit, itu saya bosen. Karena biasanya kalau sempit itu adalah fase konsolidasi. Nah, kalau misalkan sempit tetapi cenderung turun, itu seperti ini teman-teman.
ini saya cukup waspada kalau terjadi breakdown, dan ini untuk Dogecoin benar-benar terjadi breakdown di 78. Jadi mulai setelah Bitcoin ngedip itu, koreksi dari Bitcoin itu sudah bermain di atas 50. Jadi 50, 60, 70, 61 sampai 78 kalau saya boleh lingkarin di area sini. Ini koreksinya udah ekstrim. Tapi menurut saya koreksi di 60 sampai 70 bahkan sampai 100 untuk cryptocurrency itu masih wajar. Kalau di saham ya udah keterlaluan sekali, tapi kalau di cryptocurrency itu wajar. Teman-teman masih ingat nggak pergerakan harga dari Dogecoin dulu? Itu juga kalau ngedip dalam rata-rata di 61 dan itu wajar, dan biasanya di 61 71 orang mulai ambil. Jadi kalau koreksi hanya sampai 23 38 saya belum tertarik. Kalau 50 mulai entry. 61 ada candle bagus masuk. 71 ada candle bagus masuk. Bertahap, jangan langsung ya. Kalau langsung nanti udah nggak berkutik. Kayak Dogecoin ini kita sebenarnya bisa meramalkan dengan prediksi, dengan Fibonacci. Kira-kira di mana sih dia mau stop? Ini dulu. Ya, ini juga pas ngedip tanggal 19. Terus setelahnya yang kita pegang cuma di sini. Jadi setelah tanggal 19 Mei, pegangan kita hanya di 61 retracement di 58, kemudian 78 retracement di 43, dan 2,5. Dengan Fibonya kita lihat di sini. Ada Fibo ini bukan tidak bisa dicari dari swing low dan swing high. Kita ketemu seperti ini. Nah, ini kita bicara support resist. Ketika Dogecoin ini ngedip, misalkan dari kemarin 4.300 nggak kuat ngedip ke bawah, patokan kita kemana? Patokan kita ke 2.500. Dan selamat bagi teman-teman yang sudah serok di 2.500. Mantul 3 hari. Ya, 3 hari udah mantul. Berapa Pak pantulannya Pak? Pantulannya 49%. Itu bukan pantulan 49% itu bukan kecil teman-teman, besar itu, besar. Apalagi saya sebagai trader saham ngiler saya ngelihat pantulan seperti itu 3 hari. Dan biasanya kekuatan pergerakan di kripto ini kalau dia udah lari itu bisa kenceng seperti itu. Nih Dogecoin dengan kondisi market seperti ini dia bisa memberikan 50% itu menurut saya bagus. Saya sendiri di saham sering melihat dalam kondisi market yang lagi bearish, kondisi market yang lagi nggak bagus, saya akan melihat barang mana sih yang bagus. Salah satu ciri mencari kandidat barang-barang yang bagus adalah ketika marketnya jelek. Market jelek kok masih naik, itu bagus. Yang repot kalau marketnya bagus kok dia turun, kan seperti itu. Kalau market jelek dia turun wajar, tapi kalau market jelek dia naik, itulah sebenarnya ujiannya. Kita bisa melihat cara menguji kripto yang bagus adalah ketika marketnya jelek. Selain Doge ada juga, nanti saya bahas. Saya di sini cuma mau bahas Doge dulu karena ini barang saya, ini barang bagi para Doge lover, Dogecoin mania kayak gitu ya, Doge Army seperti itu. Jadi intinya teman-teman mesti fokus ya. Saya juga fokus, saya nggak banyak barang, makanya saya dulu bahasnya Doge terus sampai orang bosen. Dogecoin terus, kapan yang lainnya? Ya karena saya fokus seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda bisa fokus, Anda akan tahu, oh Dogecoin itu di 2200, 2500 maksudnya itu adalah support. Ya udah, sekarang udah kondisi seperti ini, selamat bagi yang sudah berani membeli di bawah. Seperti itu. Nah, terus seterusnya gimana Pak? Saya sampaikan teman-teman mesti perhatikan di 2.500 adalah support, berikutnya adalah di 4.300 adalah resist, berikutnya adalah di 58. Sama teman-teman, sama dengan sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita melihat nih dengan indikator. Teman-teman saya sampaikan bahwa saya menggunakan indikator itu bukan pada prioritas pertama. Prioritas pertama saya selalu Fibonacci. Fibonacci volume ya. Fibonacci volume kemudian candlestick. Kenapa? Karena guru saya bilang, sebenarnya Anda ini kalau mau trading,
nggak usah ribet-ribet indikatornya. Cukup gunakan Fibo saja, itu sudah mewakili apa yang Anda cari, seperti itu. Kalau sudah tahu harga, sudah tahu candlenya, sudah tahu volumenya, maka indikator itu hanya adalah pengambil keputusan tambahan, seperti itu. Oke. Saya akan coba nih memenuhi keinginan teman-teman yang menanyakan tentang indikator. Moving average, saya gunakan moving average saja. Moving average cukup satu aja dulu. Saya kasih 200. MA 200. Dogecoin belum menyentuh MA 200. MA 200 adalah batasan antara bear and bull. Jadi harganya masih di atas MA 200. Padahal nih, besok tanggal 25 atau 2 hari lagi lah waktu Indonesia, katanya akan ada kontrak selesai atau apa yang dimungkinkan, mungkin Bitcoin akan turun. Tapi belum tentu juga untuk altcoin ya. Siapa tahu ini Bitcoin dominannya, siapa tahu loh ya. Siapa tahu Bitcoin dominannya melemah, orang cenderung suka pegang altcoin, dan altcoin naik. Semua kemungkinan ini serba mungkin di market yang dinamis seperti itu teman-teman ya. Terus harga masih di atas MA 200, oke, itu oke sekali. Kemudian kita lihat MACD-nya. MACD, oke, saya tutup dulu. MACD kalau kita lihat histogramnya ada penguatan teman-teman. Histogramnya ada penguatan, oke. Sinyal pertama oke. Kemudian untuk yang biru hampir, yang biru ini udah turning. Ini udah turning, udah ada turning ke atas. Nanti bagus kalau yang biru nembus ke yang merah. Ini dalam daily. Daily aja Doge udah kelihatan bagus. Nah, kalau misalkan nih, saya bersihkan semuanya aja. Saya tarik 4 jam. Ya sama teman-teman ya, Fibonacci itu tidak berdasarkan time frame, enggak. Tapi berdasarkannya tren. Ya, sama kan? Nah, seperti ini. Yang tadi saya sampaikan adalah peta harga dengan menggunakan Fibo naik. Nah, sekarang coba saya cari Fibo turunnya. Jadi ini trennya yang terakhir ini, teman-teman. Kalau dalam Fibo turun, jadi dari swing high di sini ke swing low di sini. Swing low ini juga sama dengan ini, teman-teman ya. Terus saat ini untuk Dogecoin harganya masih berada di area spekulatif. Di sini ada titik penting yang dia harus lalui, ada di 4.400, itu bersamaan dengan MA 200 4 jaman. Jadi kira-kira titik penting dari Dogecoin berikutnya adalah di 4.800. Itu. Terus di 58 di sekitar 6.500 ini penting sekali. Kalau bisa di situ gas ke atasnya lebih kenceng. Nah, ini teman-teman lihat di indikator ini udah oke semua, yaitu histogramnya udah nyebrang ke atas 0. MACD yang biru sudah nembus ke atas dan di sini ada volume. Jadi kalau marketnya membaik 2 hari lagi, kondisi membaik, kemungkinan ini ngegas teman-teman. Sekali lagi, saya bukan rekomendasi, jangan ikutin saya hanya membuat analisa, saya trade sendiri. Kalau saya sudah meresikokan dana saya sendiri, kalau teman-teman mau mengikuti itu resiko teman-teman juga ya. Kemudian juga kalau untung juga teman-teman sendiri, yang ini kan seperti itu. Saya hanya memberikan analisa secara teknikal. Seperti itu teman-teman analisa saya untuk Dogecoin. Saya akan terus memantau. Teman-teman kira-kira lebih suka analisa sendiri-sendiri seperti ini atau analisa kroyokan? Kalau kroyokan ya resikonya jadi lebih panjang seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Doge Army Indonesia, saya dari Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.